dapat dalilnya adalah para penghafal Al-Quran. Jadi mereka yang sudah niat untuk menghafal Al-Quran, meskipun mereka mati dalam keadaan tidak mencapai 30 juz, tapi mereka sudah termasuk para penghafal Al-Quran. Khusus bagi para penghafal Al-Quran, mereka dapat gelar Ahlullah, mereka keluarganya Allah. Maka bagaimana mungkin keluarga Allah dihalangi daripada melihat Allah? Nggak mungkin. Kita ini orang-orang biasa, tapi kalau para penghafal Quran yang mereka sudah ngumpulin di dalam dadanya Al-Quran, maka mereka sudah dapat gelar sebagai Ahlullah. Wallahualam bisawab, ada orang yang kemudian mereka niat menghafal Al-Quran, besoknya wafat. Maka dalam dalil yang lain dikisahkan, Rasulullah menyampaikan kepada kita, ada orang yang mereka sudah niat pengen menghafal Al-Quran, tiba-tiba besoknya mati. Maka pas di kuburan, malaikat khusus didatangkan, diturunkan untuk langsung tasmi sama malaikat. Jadi tasmi sama malaikat, nanti dipenuhin tuh 30 juznya di dalam kubur. Kalau memang sudah niatan benar ya. Makanya kan kemarin disampaikan oleh Ustadz Umar Mita, siapa yang membenarkan Allah, Allah akan benarkan dia. Kalau niatannya memang serius untuk menghafalkan Al-Quran, nanti di kuburan dia akan dituntun oleh malaikat nyelesain hafalan 30 juz. Kalau memang sudah niat, jadi ya, yang penting niatin aja dulu. Tapi niatnya serius gitu maksudnya. Luangkan waktu, baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian daripada Ahlullah atau keluarga-keluarga Allah. Bagi yang lain ada banyak orang. Makanya tema kita reconnect with Al-Quran. Maksudnya adalah kita meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Yang paling rendah itu adalah siapa? Yang nggak bisa baca Al-Quran, yang nggak ngerti maknanya Al-Quran, tapi mau dengerin Al-Quran. Itu tingkatan yang paling rendah. Dengerin dan kupingnya nggak panas, itu yang paling rendah. Yang berikutnya mahir membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, itu berikutnya. Yang berikutnya lagi ngerti maknanya, berikutnya lagi mentafakuri atau mentadaburi artinya, yang berikutnya lagi mendakwahkan, berikutnya lagi menerapkan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Menghafalkan itu yang paling tinggi, sampai kemudian mengumpulkan di dalam dadanya, menghafalkan lalu menerapkan dan mendakwahkannya. Itu adalah bagian-bagian interaksi dengan Al-Quran. Jadi kira-kira gitu. Itu